Halo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian terkasih. Saya Ibu Yani. Pada saat ini akan men-sharingkan sedikit pengalaman saya di dalam acara Street Justice. Nah, pengalaman ini sebenarnya cukup lama, yaitu sebelum tahun 2000. Saat itu, saya bersama dengan 2 orang teman saya melayani di sebuah persekutuan. Nah, kami membimbing sekelompok muda-mudi yang bermasalah. Ada yang suka berjudi, minum miras, main perempuan. Ada pula yang belajar ilmu kuasa gelap dan kekebalan tubuh. Pokoknya ruwet hidup mereka. Kami mulai mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan mengadakan persekutuan 1 minggu 1 kali. Dan Tuhan bekerja dengan indah sekali. Perlahan-lahan mereka mulai berubah. Nah, saat ini saya ingin membagikan sebuah topik yang akan saya bawakan, bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dia mampu mengerjakan apapun yang mungkin secara manusia itu tidak mungkin bisa terjadi, ya. Nah, pada suatu hari ada seorang cewek dalam kelompok kami itu mendatangi saya, dan dia berkata bahwa dia mempunyai seorang kakak laki-laki yang hidupnya tidak karuan. Saya sebut saja namanya Lukman ya, supaya mudah. Nah, hidupnya begitu semerawut, kotor, dan penuh catatan kriminal. Pada waktu itu, ia ada di dalam penjara untuk keempat kalinya. Orang tuanya sudah tidak sanggup menanganinya lagi. Polisi pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Waktu mendengar kisah ini, saya bersama dengan kedua rekan saya itu tidak tahu harus berbuat apa. Kami bukanlah orang yang ahli untuk menangani para penjahat. Juga tidak mempunyai keahlian khusus dalam psikologi ataupun sebagai psikiater, ahli kejiwaan, atau juga bukan pendeta. Yang kami punya cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Dan itu lebih dari cukup. Kami mulai dengan sangat sederhana, yaitu berdoa dan berpuasa untuk Lukman dan juga untuk anak-anak kami yang lain. Tak lama kemudian, tangan Tuhan mulai bekerja. Tiba-tiba timbul kerinduan kami untuk mengadakan retret atau retreat bagi semua anak tadi, dan diputuskan kami mengadakannya di kota Melongo, sebuah desa kecil dekat kota Pati, di rumah seorang jemaat yang sangat sederhana. Persiapan semuanya dilakukan. Seluruhnya serba minim karena keterbatasan dana. Namun kami bersyukur, kuasa dan mujizat Allah tidak terbatas. Ia dapat melakukan apapun, jauh lebih dari yang kita pikirkan, katakan, doakan, ataupun yang kita minta. Mujizat itu terjadi 2 hari menjelang retreat kami. Tiba-tiba Lukman yang saat itu masih ada dalam penjara untuk keempat kalinya diajukan ke sidang pengadilan dan divonis bebas saat itu juga. Dia bengong, bingung ya. Logikanya makin banyak kali di penjara, pasti vonisnya akan lebih berat. Namun logika dan kekuatan manusia tidak akan mampu melawan kuasa Allah. Seperti pada zaman Rasul Paulus waktu di dalam penjara. Ketika ia bernyanyi memuji Tuhan, maka semua borgol di tangannya terlepas dan pintu penjara terbuka.
Dan pada zaman sekarang ini pun abad ke-21, Allah juga dapat melakukan hal yang sama. Namun dengan cara yang modern dan dapat diterima oleh nalar dan akal kita, yaitu melalui jalur hukum yang legal dan sah, yaitu melalui palu hakim secara resmi di pengadilan. Indah nian cara Allah bekerja, tidak ngawur, namun telak dan tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat, juga tidak pernah terlalu cepat. Maka pada pagi hari yang bersejarah itu, yaitu hari di mana kita telah bersiap-siap jam 6 pagi untuk berangkat ke retreat kami di Melongo. Kita udah siap semuanya ya. Tiba-tiba hatiku terkesiap dan ketakutan. Di pinggir bis kami berdiri seorang pria yang berkepala gundul. Matanya merah, liar, dan membelalak. Bajunya lusuh. Lukman ternyata. Dia berjalan ke arah saya dan bilang kalau dia mau ikut retreat kami. Lidahku keluh saat itu. Aku nyaris tidak bisa bicara. Antara gugup, takut, dan bingung mau menjawab apa. Lalu aku berunding dengan kedua temanku dan kami berdoa bersama. Dan Tuhan luar biasa. Ia menolong kami untuk menerima Lukman apa adanya. Dan dengan agak takut-takut, kami terima dia dengan kasih dan memperlakukan dia sama dengan yang lain. Meskipun sebenarnya aku memang agak khawatir dengan kehadirannya, karena kami juga mengajak beberapa gadis dalam retreat itu. Tapi Tuhanlah yang memelihara kami. Aku telah pernah mengikuti, mengisi, ataupun membimbing banyak sekali retreat dengan para mahasiswa, siswa, maupun orang dewasa. Namun belum pernah aku mengalami retreat yang seperti ini, di mana kuasa Allah dan Roh Kudus dicurahkan sedemikian dahsyatnya dan hampir semua anak dijamah Tuhan dan dilepaskan dari ikatan-ikatan mereka. Ada yang, maaf ya, muntah-muntah, pingsan, menggelepar, dan sebagainya. Ada seorang remaja kecil ya yang bersaksi bahwa ia sudah merokok sejak kecil. Dan kalau tidak merokok, jarinya tuh serasa gerowong, lubang gitu kayaknya. Karena udah sekian tahun ya dia merokok. Nah pada saat itu juga dia dilepaskan dari keterikatannya. Begitu juga dengan yang lain. Meninggalkan minuman keras, judi, narkoba, dan lain-lain. Demikian juga dengan Lukman. Ketika ia datang dengan mata merah yang liar dan menakutkan, tapi ketika pulang, matanya bersinar lembut, halus, dan dia bisa tersenyum tulus. Indah sekali. Dan tidak hanya sampai di situ Tuhan Yesus bekerja. Jika Tuhan berkarya, tuntas dan indah. Setelah pulang dari retreat, kami tetap bersekutu seminggu sekali di tempat lain yang baru, aman, dan nyaman. Karena ada seorang hamba Tuhan yang mendengar kisah kami, persekutuan kami gitu ya. Dan mereka berbaik hati mau mengizinkan kami bersekutu di rumahnya. Nah, bagaimana dengan keadaan Lukman setelah pulang dari retreat? Dia bertobat di sana dalam retreat itu.
dan dia berubah total menjadi manusia baru. Ya, seperti firman Tuhan yang ada di dalam Korintus, ya, 2 Korintus 5 ayat 17, siapa ada di dalam Kristus maka ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang dia bisa menjadi suami yang baik dari istrinya dan menjadi ayah yang bertanggung jawab terhadap anak balitanya yang cantik dan mungil. Ia mulai dengan apa? Dia tidak tinggal diam. Ada perubahan nyata di dalam hidupnya. Dan dia mulai dengan berjualan bakso sapi. Awalnya hanya satu macam saja sih. Tapi kemudian macam-macam. Dia mulai jual bakso ikan, bakso udang, bakso ayam, ya. Ditambah lagi dengan istrinya yang kreatif dan pintar membuat kue. Keadaan keuangan mereka mulai membaik. Dan mereka dapat membeli lagi segala macam perabot rumah yang dulunya sempat habis semuanya. Total dijual untuk main judi dan mabuk-mabukan. Sehingga saudara percaya, hanya tinggal sehelai tikar untuk tidur saja di rumahnya, kosong. Nah, saat itu ya, ketika dia belum bertobat, saat kalau Lukman sedang kalap dan dia pulang minta uang pada istrinya. Tapi sang istri tentu tidak bisa memberinya. Nah, pasti ada tamparan, tinju yang melayang. Ya. Nah, jadi kehidupan lamanya begitu mengerikan ya, semuanya habis total. Ya. Nah, luar biasa. Dan tapi sekarang setelah dia bertobat, dia mulai berani bersaksi kemana-mana, terutama kepada para pelanggannya. Dan saya juga menjadi pelanggannya itu ya, di pasar Gang Baru itu. Kalau dia jualan, saya sering membeli dagangannya dia. Ya. Dan kalau dia sedang berjualan itu ya, wah, dengan penuh sukacita ia berkisah tentang Tuhan Yesus Kristus, juru selamatnya yang hidup. Ya, dia bilang begini, dulu ya, waktu aku belum diselamatkan Tuhan Yesus, mudah sekali aku bisa dapat uang. Bawa aja celurit atau parang ke toko-toko, langsung dapat 50.000 atau 100.000, 200.000. Tapi untuk beli satu kaleng susu saja untuk bayinya, dia nggak bisa. Bahkan kalau dia ketangkap massa atau polisi, badannya habis dihajar dan dipukuli, dia bilang. Dia cerita begitu dengan semangat ya. Nah, tapi sekarang dia bilang, setelah Tuhan Yesus menyelamatkan aku, dia mengubah aku menjadi manusia baru. Dan dia memberkati Lukman begitu banyak. Keluarganya dipulihkan. Istrinya mau mengampuni dia lagi dan menerimanya kembali. Bahkan mengasihi dia lebih dari dulu. Dan akhirnya setelah beberapa tahun, bayinya tumbuh jadi gadis mungil yang cantik. Nah, usahanya Lukman pun diberkati Tuhan. Sekarang perabot rumahnya, waktu itu perabot rumahnya sudah mulai lengkap ya. Dia bisa beli Vespa, bisa mempunyai pegawai ya. Nah, itulah cerita tentang Lukman, dan sering dia bersaksi ya dengan berbinar-binar penuh semangat gitu ya. Dia sering menceritakan pengalaman hidupnya yang penuh berkat bersama dengan Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Nah, yang juga mampu mengubah hidup Lukman, hidup kita, hidup semua orang. Nah, saudara mau berhasil dan berubah atau tidak, itu sebenarnya tergantung pada kita semuanya. Bagaimana caranya? Betapapun rusaknya kita, betapapun banyaknya dosa kita, pada saat kita mau menerima Yesus masuk dalam hidup kita, mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita, dalam pikiran kita, perasaan kita,
katakanlah dengan penuh kerinduan ya. Saudara-saudara yang mendengar akan kisah ini mungkin bisa mulai dengan kata, "Oh Yesus, aku mau kamu masuk dan tinggal dalam hatiku dan hidupku." Nah, yakinlah Tuhan Yesus pasti mau datang dan masuk dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah bisa sama lagi. Ya. Nah, itulah kesaksian singkat dari saya bagaimana Tuhan mampu mengubah dari orang yang paling bobrok, orang yang paling ya kalau orang mengatakan itu sampah masyarakat, ditakuti ya, perampok, penjudi dan sebagainya. Tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bisa berubah ya, dan itu indah sekali. Begitu juga dengan kehidupan kita semuanya bisa diperbarui ya setiap saat. Meskipun masa lalu kita mungkin suram, kelam, kotor ya, mungkin itu kita sembunyikan dari teman-teman kita semuanya. Apakah itu di sekolah, di kantor, di gereja, atau di tempat kerja ya. Dan bahkan dipendam rapat-rapat dari suami atau istri atau keluarga. Nah, saudara, sekaranglah saatnya kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Bisikkanlah segala kesusahan hatimu. Betapa beratnya beban yang harus kamu tanggung karena ada dosa. Ya, ada kenyajisan yang telah mungkin dilakukan dan disembunyikan, ditutup rapat-rapat. Mohonlah pengampunan dari Tuhan Yesus dan bertobatlah. Saya yakin Dia akan mengampuni dengan kasih Tuhan Yesus yang tak terbatas itu. Dia mau menerima kita menjadi anaknya yang terkasih. Dan mintalah Roh Kudus masuk dalam hati kita, membasuh kita untuk menjadi manusia baru. Ya, renungkan firman Tuhan dengan teratur setiap hari. Dan Tuhan akan membuat hidupmu berubah dan berhasil. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Di dalam kitab Yosua ayat pasal 1 ayat yang ke-8 ya. Di sana itu Tuhan mengatakan bahwa kalau kita mau merenungkan firman Tuhan dengan baik siang malam dan kita mau berubah, maka hidup kita bisa beruntung dan berhasil. Ya, demikian ya kesaksian yang bisa saya bagikan saat ini, semoga menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.